Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayunita Nurhaliza, NIM 250301010001 dari kelas AK202. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas pendidikan Pancasila. Baik, kita akan langsung ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila merupakan konsepsi ideologis, fondasi kebangsaan, dan panduan hidup bagi masyarakat Indonesia yang dipimpin oleh bangsa itu sendiri untuk mengatur kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan bersama. Sebagai ideologi nasional, Pancasila bukanlah hasil cipta negara, melainkan merupakan warisan spiritual, moral, dan budaya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keyakinan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sekedar 5 sila yang dihafalkan, tetapi merupakan prinsip yang mengatur bagaimana manusia Indonesia berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nilai-nilai ini sebenarnya sudah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kemudian dirumuskan secara sistematis menjadi dasar negara. Dengan kata lain, Pancasila adalah identitas bangsa yang membedakan Indonesia dari negara lain, sekaligus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Lalu selanjutnya, mengapa Pancasila disebut sebagai nilai dasar negara? Negara merupakan sesuatu yang bersifat dinamis, dapat berkembang, tumbuh, dan mencapai puncak, bahkan mengalami kemunduran atau hilang. Oleh karena itu, pengertian dasar negara mencakup beberapa hal, yaitu sebagai landasan atau fondasi, sebagai tujuan yang menentukan arah negara, serta sebagai pedoman dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menegaskan bahwa Indonesia berdiri atas nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang menjadi penguat utama dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa seluruh aspek ketatanegaraan Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila harus selalu menjadi jiwa dan kekuatan yang menjiwai setiap proses dalam pembentukan dan penyelenggaraan negara. Gagasan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, beliau mengusulkan agar Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau filosofis Godslike bagi Indonesia merdeka. Usulan tersebut kemudian diterima oleh seluruh anggota sidang. Sejak saat itu, sejak saat itu Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Lalu yang kedua mewarnai suasana kebatinan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga menjadi dasar dalam pembentukan cita-cita hukum negara. Lalu yang keempat menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kelima yaitu mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengatur serta mengikat penyelenggaraan negara untuk menjunjung tinggi nilai budi pekerti luhur. Lalu yang selanjutnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberikan arah bahwa hukum harus mampu menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila merupakan pandangan hidup sekaligus kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional dan menjadi dasar kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung arti bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan dan kerakyatan dan keadilan diyakini kebenaran, kebaikan, keindahan, serta kegunaannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup juga berarti bahwa nilai-nilainya melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai norma dalam bersikap serta bertindak. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari.
Pandangan hidup ini berfungsi sebagai arah dalam menentukan sikap dan keputusan. Misalnya, sila pertama mengajarkan untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan, sila kedua mengajarkan untuk saling menghormati sesama manusia, sila ketiga menekankan pentingnya persatuan, sila keempat mengajarkan musyawarah dalam mengambil keputusan, sila kelima menekankan keadilan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup, masyarakat akan memiliki pedoman moral yang jelas dalam menjalani kehidupan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan seimbang. Contoh nyata nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contoh nyata penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah gotong royong di lingkungan masyarakat. Misalnya, saat warga bekerja sama membersihkan lingkungan atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, kegiatan ini mencerminkan beberapa nilai Pancasila sekaligus yaitu sila kedua saling membantu dan menghargai sesama, sila ketiga menjaga persatuan dan kebersamaan, sila kelima menciptakan keadilan sosial. Melalui kegiatan sederhana seperti ini, nilai Pancasila tidak hanya menjadi teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Pentingnya Pancasila di era sekarang, menurut saya Pancasila tetap penting di era sekarang, bahkan menjadi semakin relevan. Di tengah perkembangan teknologi, globalisasi, dan masuknya berbagai budaya asing, Pancasila berfungsi sebagai filter agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Saat ini banyak tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak benar, kurangnya toleransi antar masyarakat, individualisme yang semakin meningkat. Dalam kondisi tersebut, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi untuk menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat. Misalnya dengan menerapkan nilai toleransi, musyawarah, dan keadilan, konflik sosial dapat diminimalkan. Saya berpendapat bahwa tanpa pemahaman dan penerapan Pancasila, bangsa Indonesia bisa kehilangan arah. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk tidak hanya menghafal Pancasila, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.